Di suatu hari ada seorang otaku bernama Liu Feng. Dia tidak sengaja menginjak kabel listrik yang membuatnya tersetrum. Saat itu dia sudah berpikir bahwa dia akan mati, tapi tidak disangka-sangka dia malah pindah ke dunia lain. Dunia di mana yang kuat akan bertahan. Liu Feng berpikir bagaimana ia menjadi kuat di dunia kejam tersebut. Di pagi yang cerah Liu Feng sedang menunggangi kuda. Dan Liu Feng sangat semangat menjalani kehidupannya yang baru di dunia ini. Nah, uniknya di sini Liu Feng bisa bolak-balik dunia modern dengan catatan itu hanya bisa dilakukan 1 kali sehari. Di sini Liu Feng memasuki sebuah toko dan langsung menuju pemilik toko untuk membeli kedai tersebut, tapi pemilik toko menolak. Dan ia berpikir kenapa pemuda ini datang untuk membeli toko kecil ini. Di sini Liu Feng berpikir kalau ia membuka usaha di tengah kota yang ramai akan sangat menguntungkan. Jadi Liu Feng terus memaksa pemilik toko untuk menjual toko kecilnya kepada Liu Feng. Di tengah negosiasi sedang berlanjut, ada seorang kakek tua yang menyela pembicaraan Liu Feng dengan pemilik toko. Kakek tua tersebut menawarkan Liu Feng untuk membeli sebuah kota. Di sini Liu Feng sangat terkejut. Tidak terpikirkan bahwa ia akan bisa membeli sebuah kota. Di sini dijelaskan bahwa kakek tua itu bernama Bart Charter, atau kita bisa panggil aja Pak Charter di sini ya guys. Jadi buat yang belum tahu, Bart itu adalah gelar bangsawan yang berarti baron. Jadi baron adalah gelar paling rendah dari seorang bangsawan pada zaman itu ya guys. Nah lanjut, jadi di samping Pak Charter itu adalah anaknya. Di sini Liu Feng berpikir kepada bangsawan itu kenapa ia ingin menjual kotanya. Apakah dia kekurangan uang, pikirnya. Lalu Liu Feng bertanya kepada bangsawan tersebut kenapa ia ingin menjualnya. Pak Charter menjawab bahwa ia sudah cukup tua untuk mengurus kota tersebut, dan memilih ingin menjualnya. Liu Feng berkata, kenapa Anda tidak mewariskan kotanya kepada anak Anda sendiri, ucap Liu Feng. Di sini Pak Charter dengan muka liciknya berkata, bahwa ia tidak mempercayai anaknya, jadi di sini ada yang janggal guys. Dan setelah melewati negosiasi yang panjang, Liu Feng langsung ke intinya, dia menanyakan berapa harga kota tersebut. Pak Charter menjawab 100 koin emas. Sontak muka Liu Feng sangat terkejut karena di dunia isekai saat ini 100 koin emas sama berharganya dengan 4 juta domba atau 500.000 sapi. Tapi Liu Feng di sini juga tergoda untuk membeli kota tersebut karena pikirnya jika ia menjadi raja kota ia akan mempunyai banyak selir. Tapi ia tidak bisa membeli kota tersebut karena harganya yang sangatlah mahal. Di sini anak dari Pak Charter marah dan langsung menodongkan sebilah pedang ke leher Liu Feng. Karena Liu Feng tidak jadi membeli kota tersebut, sontak Pak Charter langsung melerai Liu Feng dan anaknya. Dan Pak Charter mengatakan kalau kota itu masih bisa ditawar. Pak Charter bertanya berapa emas yang kamu punya. Sontak Liu Feng menjawab hanya 30 koin emas. Pak Charter dengan muka penuh sandiwaranya langsung menyetujuinya untuk menjual kota tersebut seharga 30 koin emas. Terlihat kegembiraan di wajah Pak Charter. Pasti ada sesuatu ya yang disembunyikan ya guys. Lanjut di sini Liu Feng terkejut karena Pak Charter menyetujui ingin menjual kotanya seharga 30 koin emas. Liu Feng berpikir apakah Pak tua ini sangat membutuhkan uang sehingga menjualnya seharga 30 koin emas. Yang bahkan tidak sampai setengah dari harga aslinya yaitu 100 koin emas. Pak tua Charter berkata ini adalah harga spesial yang diberikan hanya untuk Liu Feng. Di sini Liu Feng berkata demikian. Tetapi sekarang aku tidak membawa koin emasnya, ucap Liu Feng. Pak Charter menjawab bahwa tidak apa-apa, bahwa ia juga bisa menggunakan barang jaminan. Di sini Liu Feng berpikir barang apa itu, dan ternyata Pak Charter menginginkan barang dagangan Liu Feng. Sebuah gelas kristal bawaannya dari dunia modern yang ia beli dari toko yang cukup populer di Cina. Di sini Liu Feng berkata kepada mereka bahwasanya ia hanya mempunyai 1 kotak gelas kristal itu. Pak tua Charter dengan muka liciknya langsung mengecek gelas itu. Dia tersenyum licik yang menandakan gelas itu adalah gelas langka yang tak terhitung nilainya. Liu Feng di sini berpikir bahwa di dunia modern gelas itu hanyalah gelas biasa yang harganya murah bahkan sering diobral. Sontak Liu Feng langsung berpikir ingin membeli lebih banyak gelas kristal dari dunianya untuk dijual kembali di dunia isekai ini. Setelah itu Pak tua Charter dengan muka sok imutnya berkata kepada Liu Feng apakah ada barang lain. Di sini Liu Feng dengan terpaksa berkata iya. Liu Feng berpikir ia akan sedikit merelakan Pak tua Charter itu mengambil sedikit keuntungan dari dirinya. Karena tak lama lagi Liu Feng berpikir akan mendapatkan sebuah kota.
Liu Feng langsung memberikan barang lain yang ia maksudkan tadi kepada Pak Carter. Ia berpikir akankah barang selain gelas kristal yang ia bawa adalah barang berharga di dunia isekai ini. Liu Feng langsung membuka kotak tersebut. Di sini terlihat senyuman bahagia dari Pak Carter karena barang yang dibuka Liu Feng sangatlah bersinar. Liu Feng berkata inilah barang lainnya. Apakah Pak Carter menyukainya? Dan ternyata Pak Carter tidak menyukainya dan tidak memerlukan barang itu saat ini. Sayang sekali, ucap Liu Feng. Setelah itu mereka langsung menuju ke kota milik Pak Carter. Kota yang ingin dijual kepada Liu Feng. Di sini Liu Feng kagum dengan ladang padi yang sangat subur di samping kota Pak Carter. Pak Carter juga mengingatkan agar waspada. Biasa setiap musim gugur akan ada pencuri yang menaiki kuda yang mencuri makanan hasil panen. Pak Carter pun berkata teman inilah kota Qiang. Kota Qiang adalah nama kota yang dimiliki oleh Pak Carter. Liu Feng pun menoleh dan ia takjub ternyata kota tersebut adalah kota yang bagus, kota yang sangat besar. Ia tidak menyesal menukarkan semua koin emasnya untuk mendapatkan kota itu. Namun di tengah kegembiraan itu Pak Carter mengatakan bahwa itu bukanlah kota Qiang. Yah, Liu Feng baru saja ditipu, ia tertipu oleh seorang kakek-kakek tua. Pak tua itu pun menunjuk ke arah kota Qiang yang sebenarnya. Dan terlihat kota itu sangat jelek, miskin dan sangatlah sempit. Di sini Liu Feng bersedih karena ia kira kota Qiang adalah kota yang bagus. Dan Liu Feng merasa bahwa ini bukanlah kota yang ia impikan. Terlihat kota tersebut juga dilanda kemiskinan. Banyak anak-anak kelaparan, dan banyak juga orang-orang tua yang mengemis untuk hanya sekedar mendapatkan makanan. Di tengah situasi itu tiba-tiba bel di kastil Tuan Kota Qiang berbunyi dan rakyat Qiang pun berkumpul. Rakyat Qiang berkumpul dan membahas apakah ada kenaikan pajak lagi. Jika ya kita bisa mati kelaparan, ucap rakyat Qiang. Di atas kastil Liu Feng berdiri dengan Pak Carter. Pak Carter berteriak untuk mengumumkan sesuatu yang penting, bahwasanya Liu Feng mulai saat ini akan menjadi penguasa kota yang baru. Setelah diumumkannya hal itu, masyarakat langsung berunding. Semoga penguasa yang baru tidak menambah pajak, ucap rakyat yang sedang berunding. Setelah itu Baron mengatakan bahwa ia mempercayakan kota jelek itu kepada Liu Feng. Dengan berat hati Liu Feng pun menerimanya. Baron pun meninggalkan kota Qiang. Setelah sendirian Liu Feng mulai berbicara kepada rakyatnya. Ia berkata mulai hari ini akulah pemimpin kalian, ucap Liu Feng. Namun rakyat Qiang menolak Liu Feng dan berkata pergi sana, pergi. Uang kami telah diperas oleh kalian, ucap rakyat Qiang. Bahkan di sini saking tidak senangnya rakyat Qiang dengan Liu Feng sampai-sampai mereka melemparkan batu kepada Liu Feng. Di sini Liu Feng mulai stres dan dia menyadari kenapa Pak Tua Carter brengsek itu ingin menjual kotanya dengan harga murah. Ternyata di sini Pak Carter belum meninggalkan kota Qiang. Dia dan anaknya bersembunyi di belakang kerumunan rakyat yang sedang marah kepada Liu Feng. Sepertinya di sini Pak Tua Carter merencanakan sesuatu yang jahat. Sepertinya rencana yang ia susun telah gagal. Bawahannya kembali untuk melapor kepada Pak Carter kalau rencana tersebut gagal. Di situ pun Pak Carter tidak tinggal diam, dia ingin membuat rencana jahat yang baru. Pak Carter menghampiri Liu Feng Raja Kota Qiang sambil menunggangi kuda. Ia berkata kepada Liu Feng bahwasanya ia meninggalkan hadiah di penjara bawah tanah Castil. Pak dan menyuruh untuk segera melihatnya sebelum Castil dihancurkan oleh rakyatnya sendiri. Liu Feng langsung bergegas menuju penjara bawah tanah, ia penasaran ada apa di penjara bawah tanah tersebut. Akhirnya Liu Feng pun sampai di penjara bawah tanah. Ia langsung bergegas memasukinya. Ia ingin melihat hadiah yang Pak Carter berikan. Liu Feng pun langsung kebingungan dengan hadiah tersebut. Dan mengatakan apakah ada orang di sini? Ia pun membuka penjara tersebut. Setelah hampir membuka penjara bawah tanah tersebut, tiba-tiba ada yang melempar batu ke arah Liu Feng. Liu Feng pun langsung menghindari batu tersebut. Dan dia mencoba berinteraksi dengan seseorang yang ada di dalam penjara itu. Seseorang di dalam penjara pun tidak menjawab sepatah kata pun dan hanya diam. Lalu Liu Feng merobohkan pagar besi dari penjara bawah tanah dan langsung masuk ke dalamnya. Siapa sangka Liu Feng terkejut ternyata di dalam penjara tersebut adalah wanita dari ras kucing yang sangat cantik. Liu Feng pun berpikir apakah dia benar-benar ras hewan. Apakah ras hewan ada dunia ini? Liu Feng pun bergegas membangunkan wanita itu, terlihat wanita ras kucing itu sedang sekarat. Dan Liu Feng bergegas menolongnya. Ia pun mulai mencari obat di penyimpanan isekai yang biasa ia gunakan untuk menyimpan barang berharga. Ia pun mencari obat yang cocok dan menemukannya. Dan segera memberikan obat itu kepada wanita kucing tersebut. Wanita itu pun sadar dan memuntahkan obat yang diberikan Liu Feng. Wanita itu segera menghajar Liu Feng dengan menendang kepalanya. Liu Feng pun terpental dan berdarah akibat tendangan itu. Setelah terpental wanita kucing itu pun langsung menghampiri Liu Feng dan akan segera mencakarnya. Liu Feng pun ketakutan dan berteriak, "Aku masih ingin hidup," ucap Liu Feng. Liu Feng pun berpikir ini sudah berakhir. Ia pun berpikir akan menyerah dengan hidupnya tetapi hal aneh terjadi. Liu Feng selamat dari kematiannya karena wanita kucing itu ternyata pingsan di pelukan Liu Feng.
Ia pun bernafas lega karena tidak jadi mati. Liu Feng pun langsung membawa wanita itu ke dalam kastilnya. Liu Feng pun merawat wanita itu dengan sukarela. Dan ia berpikir bagaimana Carter bisa mengunci seorang wanita di dalam kastilnya. Setelah itu perut dari wanita kucing itu tiba-tiba berbunyi yang menandakan kalau ia lapar. Liu Feng pun bergegas mengambil makanan di kotak penyimpanannya. Ia ingat kalau ia masih memiliki bubur yang ia bawa dari bumi. Saat mengambil bubur dari penyimpanannya, tiba-tiba selembar kertas terbang keluar. Dan kertas itu mendarat di seorang kakek-kakek tua. Kakek tua itu pun membaca surat itu dan mengumumkan sesuatu kepada masyarakat di kota Qiang. Nah, di sini Liu Feng langsung menyuapi wanita kucing itu dengan sangat tulus. Karena buburnya yang terlalu enak, wanita itu pun sadar dan membuka kedua matanya. Ia pun bangun dari kasur sambil menatap marah ke arah Liu Feng. Ia pun mencekik Liu Feng dan berkata, apakah kamu yang memberikanku makan, ucap wanita tersebut. Liu Feng pun berkata, benar, akulah yang memberikanmu makan. Di sini Liu Feng pun terpesona dari kecantikan wanita kucing yang mencekik lehernya itu. Namun wanita kucing itu menoleh ke arah bubur dan tergoda untuk memakannya lagi. Ia bingung kenapa ada manusia yang baik memberinya makan. Di sini wanita kucing itu bersikeras kalau ia tidak lapar. Lalu Liu Feng dengan sengaja menghabiskan seluruh bubur tersebut. Dan ia terus menggoda wanita kucing itu untuk memakan bubur yang telah Liu Feng sediakan. Akhirnya wanita itu pun tergoda, ia meminta satu mangkok bubur dari Liu Feng. Dan Liu Feng pun memberikannya. Ternyata wanita itu malah menghabiskan seluruh bubur milik Liu Feng. Awalnya minta satu tapi malah ketagihan, ucap Liu Feng. Setelah selesai makan, wanita itu pun berkata kepada Liu Feng, cepat lepaskan aku, kalau tidak aku akan membunuhmu, ucap wanita kucing. Liu Feng pun berkata, tidak ada yang menghentikanmu. Dalam perpisahan dan menasehatinya untuk jangan tertangkap lagi. Wanita kucing itu pun kagum kepada kebaikan Liu Feng. Hampir mendekati pintu keluar, wanita itu mendengar suara banyak orang dan berbalik melompat ke arah Liu Feng. Ia pikir Liu Feng telah membohonginya. Wanita itu pun mencekik Liu Feng. Di sini Liu Feng bingung kenapa wanita itu mencekiknya. Liu Feng berkata bahwa ia di sini sendiri dan tidak mungkin ada penyergapan di luar sana, ucap Liu Feng, dan bahkan Liu Feng pun bersumpah kepada wanita itu bahwa ia tidak membohonginya. Di luar kastil masyarakat berteriak melakukan protes kepada penguasa kota ini. Masyarakat pun antusias akan mendobrak pintunya jika penguasa kota tidak keluar suara tersebut. Sampai terdengar di kuping Liu Feng, wanita itu pun langsung mengatakan kepada Liu Feng, apakah kamu tidak mendengarnya, kamu bilang tidak. Berbohong kepadaku, ucap wanita kucing itu. Di situasi itu pun Liu Feng kebingungan karena ia tidak merasakan melakukan sesuatu yang buruk. Di sini terlihat bahwasanya masyarakat yang sudah berada di depan pintu kastil milik Liu Feng dan sepertinya akan segera memaksa masuk ke dalamnya, dan hal itu pun terjadi. Masyarakat mulai mendobrak pintu kastil secara paksa ini. Liu Feng pun menyuruh wanita kucing itu untuk segera bersembunyi. Minta itu pun segera bergegas untuk mencari tempat persembunyian. Setelah pintu kastil terbuka, masyarakat pun masuk dan langsung menemui Liu Feng. Di sini semua masyarakat kota Qiang mengarahkan senjatanya ke leher Liu Feng dan Liu Feng pun berkata, apa yang ingin kalian lakukan, ucap Liu Feng. Di sini salah satu masyarakat berkata, mengapa kamu menulis perintah penaikan pajak, ucap salah satu orang tak dikenal itu. Karena Liu Feng tidak merasa melakukan itu, ia pun mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu orang itu pun menunjukkan surat itu kepada Liu Feng dan Liu Feng pun menyadari bahwa itu adalah tumpukan kertas yang dia jual ke Pak Carter dengan gulungan kulit domba setengah bulan yang lalu. Ternyata Pak Carter dengan tega menjebak Liu Feng. Saat ini masyarakat pun terus marah kepada Liu Feng karena ia menaikkan pajaknya. Di sini pun masyarakat mulai mengambil aksi bahwa ia akan membunuh Liu Feng sekarang juga. Tiba-tiba di saat itu wanita kucing itu datang dan melindungi Liu Feng dan ia memperingatkan bahwasanya siapapun yang membunuh bangsawan semua keluarganya akan dibunuh. Liu Feng pun merasa terselamatkan. Nah, selanjutnya kepala desa pun berkata kepada Liu Feng, apakah pajak 50% ini tidak membunuh kami? Liu Feng pun mengambil kertas itu dan membaca isi surat itu dan Liu Feng pun terkejut dan ia sangat menyadari bahwa itu adalah ulahnya si Pak Carter brengsek itu. Liu Feng pun mulai menjelaskan hal itu kepada rakyatnya bahwasanya itu adalah tulisan dari mantan penguasa kota sebelumnya dan bukan perbuatan dari Liu Feng. Nah, setelah situasi agak mereda, seseorang pun bertanya kepada Liu Feng dengan emosinya. Ia berkata, setelah kamu menjadi raja kota kamu akan melakukan hal itu juga kan? Di sini Liu Feng pun menjawab ia tidak akan memberikan pajak sama sekali kepada rakyatnya untuk saat ini. Rakyat pun sangat senang dan kebingungan apakah ucapan dari Liu Feng ini adalah kebenaran, apakah ucapan Liu Feng ini bisa dipercaya, ucap rakyat kota Qiang. Dan banyak dari mereka yang masih berpikir apakah ini masih mimpi dan semua rakyat pun berkata hiduplah raja kota yang baru. Di sini Liu Feng berhasil meredakan amarah dari masyarakat dan Liu Feng pun di sini juga menjanjikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan ia berjanji akan memimpin kota yang terpuruk ini menuju kota yang lebih maju dan Liu Feng mengatakan ketulusannya untuk memimpin kota ini.
Dan kepala desa beserta rakyat pun berterima kasih kepada Liu Feng. Setelah itu dikejutkan dengan kemunculan Pak Carter dengan anaknya. Ia berdiskusi tentang rencananya yang ia susun bersama anaknya. Sepertinya Pak Carter ingin menekan Liu Feng agar Liu Feng menyerah kepada kotanya sehingga kota itu bisa kembali lagi kepada Pak Carter. Mereka berdua pun merayakan keberhasilan mereka. Mereka pikir mereka telah berhasil menjatuhkan kekuasaan Liu Feng.